Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الدين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam rangka membahas atau mempelajari kitabnya para ulama. Dan kitab yang kita bahas ini adalah sebagaimana biasanya, yaitu kitab Masailul Jahiliyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah Syekh Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini disyarah oleh atau penjelasannya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan atau masalah yang kelima, yaitu masalah yang kelima. Dan sekarang kita memasuki pembahasan atau masalah yang keenam, dari Masailul Jahiliyah ini, dari kitab Masailul Jahiliyah, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian manusia di zaman sekarang ini. Masalah as-sadisah, yang masalah keenam, judulnya adalah Al-Ihtijaj bima alaihi al-aqdamun duna nazar ila mustandihi. Ya, ini orang-orang jahiliyah yang mana mereka berdalil atau bersandar
berargumentasi dengan perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka, orang terdahulu mereka, duna nadhar ila mustandihi, tanpa melihat, tanpa menoleh dari mana sumbernya. Dan ini masalah yang keenam ini tidak beda jauh dengan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu pembahasan terkait taklid, yaitu fanatik buta. Yang mana mereka kebiasaannya adalah taklid terhadap nenek moyang mereka, yakni terhadap tradisi-tradisi yang dipegang oleh nenek moyang mereka atau pendahulu mereka. Dan mereka menjadikan pegangan nenek moyang mereka atau pendahulu mereka adalah menganggap sebagai sebuah kebenaran yang final, sehingga tidak mungkin apa yang mereka lakukan itu salah atau keliru. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, wa ma wajadna li aktsarihim min ahad wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Afwan, ayatnya wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah. Jadi ini kata Allah, sandaran mereka pasti inna wajadna aba'ana ala ummah. Mereka bilang bahwa kami sudah terbiasa dengan apa yang diturunkan oleh nenek moyang kami. Makanya mereka menolak dengan mengatakan justru nenek moyang mereka adalah yang benar. Nah, itu terkait dengan permasalahan yang keempat, karena kondisi mereka yang terlalu taklid, terlalu fanatik, yang buta. Maka adapun perbedaan dengan masalah yang keempat ini, yaitu ketika seorang mendapatkan informasi yang baru dia dengar, yang belum pernah dia dengar sebelumnya, yakni dari pendahulunya atau bapak-bapaknya, sepanjang dia hidup dia tidak pernah mendengar. Maka sesuatu yang baru ini serta-merta dia langsung tolak tanpa melihat landasannya, tanpa melihat sumber rujukannya. Di benak dia yang penting ukurannya di pendahulu mereka, yakni nenek moyang mereka. Karena itu tadi faktor fanatik yang berlebihan sehingga menolak apa yang baru datang.
Berkata Imam Al-Muallif, yakni Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam matanya ini kata beliau dari masalah yang keenam ini, al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Ya, tadi sesuai dengan judulnya tadi, bahwa orang-orang jahiliyah ini mereka berpatokan, berpijak dengan al-mutaqaddimin, pendahulu mereka, nenek moyang mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fama balul qurunil ula. Bagaimana, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun, fama balul qurunil ula, bagaimana dengan kondisi keadaan nenek moyang kami yang sudah kondisinya seperti itu. Jadi mereka sudah tidak biasa dan tidak bisa melepasnya. Wa qouli subhanahu ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Bahkan mereka mengatakan, kami tidak pernah mendengar hal yang baru ini pada pendahulu-pendahulu kami, yakni nenek moyang kami. Jadi itulah kondisi orang-orang jahiliyah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa mereka ini berpijak dengan apa yang dikatakan nenek moyang mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang dengan kebenaran, mereka menganggap hal itu adalah hal yang asing, hal yang baru, yang belum pernah kami dengar pada nenek moyang kami. Karena memang mereka, kebiasaan mereka adalah menyembah berhala, menjadikan hal-hal yang tidak masuk akal disembah, dituhankan. Sehingga Nabi SAW datang dengan membawa kebenaran yang bertolak belakang dengan kebiasaan atau tradisi mereka. Baik, dan ini dijelaskan oleh Syekh Saleh terkait dengan dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ai idza ja'atuhumur rusulu bil haqq ihtajju bi abaihim. Jadi mereka datang ketika datang kepada mereka seorang Rasul dengan membawa kebenaran, maka kembali lagi pada pijakan mereka tadi. Mereka menolak kebenaran yang baru tadi dengan berdalil ihtajju bi abahim, dengan nenek moyang mereka. Fa inna Musa alaihissalam lama da'a Fir'aun ila al-imani ihtajja Fir'aun bima alaihi al-awwalun. Jadi kata Syekh Saleh, karena Musa alaihissalam tatkala beliau mendakwahi atau mengajak Fir'aun kepada keimanan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang benar, justru kemudian
Fir'aun ini dia menolak, itu tadi berargumen dengan pendahulu-pendahulu mereka dengan mengatakan fama balul qurunil ula, lantas bagaimana dengan kondisi yang sudah terlanjur dipakai oleh nenek moyang kami atau pendahulu-pendahulu kami. Dan hal ini sudah ma'ruf ya, yang biasa kita jumpa di masyarakat umum. Biasanya mereka ketika kita ajak hal yang baik, yang benar, yang belum pernah mereka dengar, mereka pasti berpijak dengan oh, kata nenek moyang kami ini tidak boleh. Biasa kata-kata pemali begitu. Atau hal seperti misalnya contoh, kalau kita membaca Al-Quran lalu menemukan tanda sujud tilawah, lalu kemudian kita sujud, dan kebanyakan mereka tidak mengerti, belum faham, dan menganggap hal ini baru, bahkan kemudian menyalahkan orang yang melakukan sujud tilawah itu, padahal hal itu sunnah. Kita dianjurkan ketika membaca Al-Quran menemukan kalimat perintah sujud, seperti contohnya di surat Al-An'am atau di surat Iqra, fasjudu lillahi wa'budu, maka seorang dianjurkan untuk sujud karena hal ini sunnah. Nah, karena mungkin dia belum pernah mendengar dan menganggap hal ini baru, maka biasanya mereka menolak, bahkan menyalahkan tanpa bertanya terlebih dahulu, oh bagaimana, apa dalilnya, kenapa kok bisa sujud seperti ini. Nah, maka inilah kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang yang masih terpaku dengan yaitu tadi kebiasaan nenek moyang mereka. Yuridu an yahtajja bima alaihi al-qurun al-ula allati sabaqathu min al-kafarah. Jadi mereka menginginkan atau berdalil dengan apa yang telah menjadi kebiasaan pendahulu mereka di atas kekufuran. Maka kata Syekh Saleh, wa hadhi hujjatun batilah wa hiya hujjatun jahiliyah. Kata Syekh, hal ini disebut dengan hujjah yang batil, yang salah, yang keliru, hujjah yang jahiliyah, yang jahil. Wa kama qala qaumun Nuh lama da'ahum ila Allah, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh atau pernyataannya kaum Nuh tatkala Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Allah ceritakan dalam surat Al-Mu'minun, "Ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum wa la sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin." Kata mereka, tidaklah Nabi Nuh ini alaihissalam illa basyarum mislukum, kecuali dia sama seperti kalian, seperti manusia biasa. Yuridu an yatafaddala, dia ini Nabi Nuh alaihissalam, kata umatnya Nabi Nuh, hanya menginginkan keunggulan, keutamaan dari kalian. Artinya dia hanya mencari yang paling benar, yang paling pawang begitu dari kalian. Walau sya'allahu al-anzala malaikatan, walau Allah Subhanahu wa taala menghendaki turunnya malaikat, artinya mereka hanya menganggap bahwa kalau malaikat yang diturunkan baru kami mau dengar, karena mereka melihat dari sisi kesempurnaan. Padahal kita tahu bahwa namanya bashar, manusia, pasti memiliki kekurangan, bisa salah, bisa benar. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, kata Nabi SAW. Jadi manusia ini memang punya plus minusnya, artinya bisa salah, bisa benar. Dan ini menjadi kebiasaan mereka, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi dia harus melihat seorang yang mau mengajak dia adalah seorang yang sempurna, harus sempurna dulu seperti malaikat. Nah, kalau macam tunggu sempurna, kapan kemudian bisa berdakwah? Kapan bisa saling mengingatkan? Kapan bisa saling amal ma'ruf nahi mungkar? Kalau mau tunggu sempurna dulu. Jangan kita sebagai manusia biasa, para nabi juga terjerumus, artinya kesalahan-kesalahan yang kecil, walaupun mereka telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mereka, para kaum jahiliyah, yang mereka hanya berlandasan dengan nenek moyang mereka. Mereka bilang, "Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin." Kami tidak pernah mendengar hal ini atau tidak pernah tahu ini dari nenek moyang kami. Faqabalu da'wata Nabi Allah Nuh bima alaihi aba'uhum ala annahu haqq,
wa anna ma jaa bihi Nuh batilun li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Jadi mereka tetap berkomitmen, berpegang teguh dengan pegangan leluhur mereka dan menganggap Nabi Nuh alaihissalam tidak benar dengan apa yang dibawanya, dikarenakan mukhalifun, bertolak belakang dengan apa yang dipegang oleh para leluhur mereka. Wa kuffar Quraisy yaqulun, dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ma sami'na bihada fil millatil akhirah in hada illa ikhtilaq. Jadi orang-orang Quraisy mereka mengatakan tatkala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ma sami'na bihada fil millatil akhirah, kami tidak pernah mendengar hal ini di generasi kami, bahkan di generasi yang terakhir. In hada illa ikhtilaq, kecuali hal ini adalah ikhtilaq, yakni kedustaan. Fahum wasafu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadhib, dan mereka justru menjustis, mensifati apa yang dibawa oleh Rasul sallam adalah sebuah perbuatan yang dusta, sebuah apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah hal-hal yang keliru, yang salah. Limadha? Kenapa demikian? Li'annahu mukhalifun lama alaihi aba'uhum. Itu tadi. Jadi kembali lagi, karena berbeda, bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh leluhur mereka. Wa huwa ibadatul awthan, yaitu peribadatan orang-orang Quraisy yang diwariskan oleh leluhur mereka dari sesembahan-sesembahan terhadap berhala, terhadap patung-patung. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail, dan mereka tidak mau kembali kepada agama nenek moyang mereka yang terdahulu, yaitu dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi tadi mereka hanya mengambil generasi ke atas mereka 1-2 tingkat. Mereka tidak mau mengambil yang terdahulu sekali, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya alaihissalam. Bal raja'u ila ma kana alaihi aba'uhum qariban wa hum aba'uhum wa ajdaduhum fi Makkah min kuffar Quraisy. Padahal kita ketahui bahwa pendahulu mereka, yakni nenek moyang mereka yang dan pembaharui mereka adalah orang-orang kafir dari kalangan Quraisy.
Maka inilah kebiasaan atau di sini disebutkan sunnahnya orang-orang kafir mereka atau orang-orang jahiliyah yang mana mereka berpatokan dengan leluhur. Kata Syekh Saleh, wal wajib 'alal uqala ay yanduru ma ma'ar rasul. Kata Syekh Saleh, dan kewajiban bagi orang-orang yang berakal adalah, beliau menganjurkan kepada orang-orang yang berakal agar memperhatikan apa yang dibawa oleh Nabi dan para Rasul dan tidak terbawa dengan apa yang dijadikan oleh orang-orang jahiliyah yang masih eksis dan masih dipakai hingga sekarang ini. Jadi bukan kemudian ketika melihat sebuah yang baru ditolak, justru kemudian yang dipakai adalah nenek moyang atau leluhur. Maka kata beliau, semestinya seorang yang berakal, yang bijak, dia harus memperhatikan hal ini ketika mendapat hal-hal yang baru, yakni dari kebenaran yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka perlunya sekali kita, atau pentingnya sekali kita itu yang namanya belajar menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama, sehingga dengannya kita bisa memahami mana hal-hal yang baru yang belum kita tahu, kemudian kita tahu, menjadi tahu. Karena agama ini kalau kita pelajari masih luas, masih panjang. Tinggal bagaimana kita mau serius, sungguh-sungguh mempelajarinya. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita dituntun oleh agama. Untuk apa? Untuk mempelajari agama ini. Tidak boleh acuh tak acuh. Tidak boleh masa bodoh begitu saja. Karena nantinya kita juga kena ancaman. Karena kita butuh dengan ilmu. Apa yang kemudian ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita masa bodoh terhadap ilmu, tidak mau belajar, acuh tak acuh. Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini atau kondisi ini di dalam surat Thaha. Ketika seorang dia mengadu kepada Rabbul Alamin, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam kondisi buta. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu semasa aku di dunia dalam kondisi bisa melihat.
Jadi dia protes ketika dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Yaumul Mahsyar. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Allah, sebentar. Dahulu ketika di dunia saya telah utus seorang rasul. Untuk apa? Untuk kita pelajari, kita ambil ilmu dari apa yang diberikan oleh Nabi, oleh para rasul, sehingga dengannya kita menjadi tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari larangan-larangannya, perintah-perintahnya. Jadi tadi ayat ini menunjukkan bahwa kita harus belajar. Karena ketika kita tidak belajar, maka kita kena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masa bodoh terhadap majelis ta'lim, majelis ilmu, maka hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala qad ayatina fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini aku butakan kalian. Kenapa? Karena dahulu aku utus Rasul, padahal kalian masa bodoh, acuh tak acuh. Oleh karenanya, ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, ini juga sebagai teguran buat kita agar kita terus menjaga keseriusan kita dalam belajar untuk ilmu, agar kita terhindar dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi penjelasan atau syarah yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dari pembahasan yang ke-6 ini. Dan intinya adalah dari bab ini atau dari masalah as-sadisah, kita harus berbeda dengan apa yang menjadi tradisi nenek moyang kita. Memang kita tidak mutlak secara mutlak menolaknya, tapi kita harus melihat juga, kita ukur apa yang dibilang oleh orang tua-tua. Oh ini saya boleh, oh ini boleh. Kita timbang. Jangan kemudian kita langsung serta-merta menelannya, menerimanya atau mengambilnya. Kita harus timbang, kita ukur dengan apa? Dengan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh ini, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika kebiasaan atau tradisi itu dia benar dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka monggo silakan. Dan ketika berlawanan, maka baiknya kita tinggal dan kita tolak dengan cara baik-baik. Bahkan ketika kita bisa menjelaskan kepada seseorang, maka jelaskan dengan penuh hikmah wal mau'izah, dengan bijak ya. Baik, itu tadi penjelasan yang singkat, yang sederhana yang kita bacakan tadi dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Mungkin kita
cukupkan pembahasan kita di malam hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terus mau belajar serius menuntut ilmu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam bermajalis ta'lim. Baik, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.